لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Idris Marzuki dan seluruh pemangku Pondok Pesantren Lirboyo yang kami hormati juga Bapak Kiai Haji Imam Yahya, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Bapak Kiai Haji Anwar Mansur beserta saudaranya juga Bapak Kiai Haji Aziz Mansur, Bapak Kiai Haji Mas Subadar, dan seluruh para alim ulama yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, Ketua PBNU Jawa Timur, para alumni Lirboyo yang sangat-sangat membanggakan dan membahagiakan untuk menatap masa depan bangsa kita. Yang kami hormati Bapak Gubernur Pak D. Karful. Pak D. Karful itu Pak D. Karwo sama Pak Saifullah Yusuf. Saya singkat jadi Pak D. Karful. Kalau bahasa Inggrisnya itu careful itu hati-hati. Jadi kedua beliau adalah termasuk orang yang hati-hati. Kehati-hatiannya sudah ditunjukkan, paling tidak beliau hati-hati terhadap masalah akhirat nanti. Oleh karena itu, mumpung belum dipanggil oleh Allah, beliau berdua sudah ingin memulai, dan belum ada provinsi di negeri ini, di Indonesia ini, yang berani mengalokasikan biaya untuk pengembangan madrasah diniyah atau Nadin atau yang terkait dengan pondok pesantren di dalam APBD provinsi seperti Pak D. Karful ini, karena beliau semata-mata takut betul nanti di akhirat mumpung belum dipanggil oleh Allah. Dan itu saya kira termasuk kelompok as-sabiqunal awwalun, karena provinsi-provinsi yang lain belum melakukan itu. Mudah-mudahan berasal dari Jawa Timur dan gudangnya pesantren inilah nanti provinsi-provinsi yang lain akan meniru apa yang telah dicontohkan oleh Pak D. Karful. Yang kami hormati Pak Pangdam beserta seluruh jajaran Musbidah Jawa Timur maupun yang ada di Kediri, dan hadirin sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan. Pertama, sebelum kami berangkat ke Kediri, kami menyampaikan ada pesan dari Bapak Presiden bahwa beliau mohon maaf betul belum berkesempatan, saya tidak menggunakan kata tidak bisa hadir, tetapi belum berkesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak, wabil khusus para alumni Pondok Pesantren Lirboyo, dan dalam rangka hari ulang tahun 100 tahun, saya tidak menggunakan kata 1 abad, tetapi menggunakan kata 100 tahun. Beliau menyampaikan permohonan maaf. Yang kedua,
beliau juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada dunia pesantren, wabil khusus Lirboyo, yang telah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa, mulai dari proses persiapan kemerdekaan sampai dengan mengisi kemerdekaan, sampai dengan menyiapkan Indonesia ke depan. Pondok pesantren sudah sangat-sangat jelas peran dedikasinya, perjuangan para kiai pun juga tidak ada kata selain Indonesia harus merdeka saat itu. Mereka itu sekali lagi perkenankan permohonan maaf dan ucapan terima kasih dari Bapak Presiden kepada panjenenganipun Bapak Kiai Haji Idris Marzuki beserta seluruh pemangku Pondok Pesantren Lirboyo dan para alumni. Salam takdim dari beliau Yai. Ibu-ibu dan bapak rahmatullah. Tadi malam saya mencoba membaca website lirboyo.com, sekedar menunjukkan bahwa Lirboyo ini go internasional. Oleh karena itu, kalau ingin mengetahui sejarah perjuangan dan apa saja yang telah dan yang akan dilakukan di Lirboyo dari berbagai penjuru, cukup klik www.lirboyo.com. Di situ sudah ada cerita tentang sejarah perjalanan Lirboyo itu. Nah, tadi malam saya baca Yai tentang sejarah Lirboyo itu, menakjubkan, betul-betul menakjubkan. Dan panjenengan semua adalah santri-santri dari pondok pesantren yang menakjubkan itu. Bayangkan ide yang sangat-sangat jenius dari seorang kiai yang sangat ikhlas. Saya baca di sejarah itu, yaitu dari Kiai Haji Muhammad Soleh, yang pada akhirnya mengutus Kiai Haji Abdul Karim untuk memulai pondok yang sama sekali tidak tampak bahwa pondok ini akan menjadi sebesar seperti ini, yaitu dari ruang musola yang sangat kecil, dan di sekitar di sini pun juga daerahnya pun juga masih daerah yang tidak aman. Karena itulah Pak Lurahnya itu meminta kepada Kiai Haji Muhammad Soleh, meminta bantuan supaya di sini ada satu komunitas yang menjaga baik dari keamanan fisik maupun keamanan akidah. Dan itulah awal berdirinya 100 tahun yang lalu pondok pesantren Lirboyo itu. Dan di dalam perjuangannya itu sudah menunjukkan betapa komitmen pondok pesantren Lirboyo ini terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan, salah satu cerita yang ditulis di website itu, ada seorang santri Lirboyo yang sangat muda saat itu, namanya Pak Syafi'i Sulaiman, yang dulu secara kalau di Senayan disebut dengan SS, Syafi'i Sulaiman, yaitu santrinya Kiai Magnus Ali, untuk mempertahankan negeri ini dari penjajahan. Sang santri yang muda tadi itu berani menelusur ke gudang senjatanya Jepang dan mempelajari yang ada di pergudangan senjata Jepang tadi itu, dan mengambillah beberapa senjata dan akhirnya bergerak menuju ke Surabaya. Dan di Surabaya sana sudah menanti sekumpulan orang-orang alim yang memiliki dedikasi, yang memiliki pandangan tentang pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Itulah Pondok Pesantren Lirboyo, dan itulah ibu-ibu dan bapak sekalian pernah nyantri di situ. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur, karena tidak semua orang ditakdirkan menjadi orang Muslim sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, kita semua telah ditakdirkan menjadi seorang Muslim. Dan tidak semua orang Muslim itu ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Alhamdulillah, kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang Muslim dan seorang Indonesia. Dan tidak semua orang yang Muslim, orang Indonesia tadi itu berkesempatan untuk nyantri. Alhamdulillah, kita semua menjadi Muslim, Indonesia, dan berkesempatan untuk nyantri. Dan tidak semua orang Muslim Indonesia yang nyantri tadi itu berkesempatan untuk nyantri di Lirboyo. Dan alhamdulillah, kita semua adalah orang Muslim Indonesia nyantri dan nyantrinya di Lirboyo. Luar biasa kesyukuran kita. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, setelah atau kalau pemerintah ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih, terus apa lagi? Apa cukup nek sekedar nyampe matur suwun saja? Terus nek sekedar nyampe agen matur suwun yo, tak kira agen tunggalipun kata tunggali. Oleh karena itu, kami ingin melihat ke belakang sejenak. Perkenankan Yai, pada saat beberapa waktu yang lalu, mohon maaf ini saya sampaikan saja, kami berkesempatan dan kami sangat berterima kasih bisa bersilaturahmi dengan para kiai di kediaman Mbah Idris bersama-sama dengan antara lain Yai Mas Badar, Yai Anwar Iskandar, dan beberapa kiai yang lain, untuk memikirkan termasuk Yai Din Zazuli dan seterusnya, apa kira-kira yang perlu kita kerjakan ke depan. Beliau menyampaikan satu kalimat pendek yang itu kalau dilaksanakan insya Allah akan merubah peta Indonesia. Dan kalau peta Indonesia akan berubah peta dunia. Yaitu apa? Kelihatannya simpel, tetapi beliau berpesan begini. Lah iya Pak Nur, wong pesantren itu ada sebelum merdeka. Ya, sebelum merdeka sudah ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi itu. Loh, kok sampai sekarang itu kok masih ada semacam kesan pondok-pondok pesantren itu hanya diperhatikan pada saat kalau ada perlu saja. Apakah memang hubungan kita itu hubungan keperluan? Kalau hubungan kita itu hubungan keperluan, maka ikatan di antara pondok pesantren dengan pemerintah atau dengan komponen-komponen bangsa yang lain, itu kan terjemahnya transaksi finansial atau transaksi kekinian. Padahal hubungan kita bukan hubungan itu. Hubungan kita adalah yang pertama hubungan kesejarahan. Asal usul dalam bahasa santrinya kalau boleh diungkapkan, meskipun itu jarang diungkapkan. Loh, ojo lali lho. Sampeyan biyen merdeka itu gara-gara awak dhewe. Loh, saiki wis merdeka kok lali opo to ceritake. Meskipun itu tidak pernah diungkapkan dan para kiai, para pesantren tidak pernah mengungkapkan itu. Tapi kami sebagai generasi muda harus belajar tentang sejarah itu. Oleh karena itu hubungannya adalah hubungan kesejarahan. Yang kedua, hubungannya adalah hubungan ke
besarnya peran pesantren, baik dari sisi mencerdaskan kehidupan bangsa maupun dari sisi bagaimana memberdayakan ekonomi umat, ekonomi rakyat, maupun di tingkat kesehatan sudah sangat-sangat jelas. Oleh karena itu hubungannya adalah hubungan kekinian. Dan yang terakhir, hubungan yang ketiga adalah hubungan keniscayaan ke depan. Bangsa Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari struktur sosial masyarakatnya. Bangsa Indonesia tidak bisa mengabaikan dari struktur sosial masyarakat tadi itu yang di dalamnya ada umat Islam. Bangsa Indonesia tidak bisa mengabaikan di dalam umat Islam itu ada pesantren. Dari situlah, maka kalau kita ingin membangun masa depan, bangsa Indonesia harus betul-betul melibatkan secara bersama-sama komponen bangsa-bangsa yang lain, termasuk di dalamnya umat Islam. Di dalam umat Islam ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ada pesantren, dan di dalam pesantren itu ada Lirboyo. Maka kalau kita ingin menatap masa depan bangsa ini, jangan lupakan 100 tahun yang lalu ada yang namanya Lirboyo itu. Disitulah ibu-ibu dan bapak sekalian, pesan itu kami sampaikan berdua kepada Bapak Presiden. Kami sampaikan, Pak Presiden, waktu itu Presiden masih Presiden, belum running ke Presiden yang berikutnya. Kami sampaikan pesan dari kiai-kiai khususnya yang ada di Jawa Timur, tidak boleh ada diskriminasi antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Dan kami yakinkan sekali lagi kepada beliau, payung hukumnya sudah ada, yaitu payung hukum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan di situ sudah jelas eksplisit disebutkan ada yang namanya pondok pesantren, ada yang namanya madrasah diniyah, dan seterusnya. Kalau sudah itu masuk di dalam payung hukum yang sama, kenapa perilaku di dalam menerjemahkan kebijakannya masih ada diskriminasi itu? Dari situlah kami ingin menegaskan bersama-sama dengan Bapak Menteri Agama untuk terus bergandengan tangan, bukan karena sesama dari Nahdlatul Ulama, tetapi karena memiliki misi yang sama, misi bangsa, misi negara. Sudah saatnya diskriminasi harus kita makamkan. Apa yang disampaikan oleh Pak D tadi itu adalah merupakan salah satu bagian, yaitu kami ingin bersama-sama dengan pondok pesantren untuk memperkuat lubang-lubang yang kira-kira masih bisa disempurnakan, yaitu melalui pendidikan umum, termasuk SMK yang berbasis di pondok pesantren. Oleh karena itu, itulah kira-kira tanggung jawab moral kita sebagai bagian dari ucapan terima kasih dan penghargaan kepada dunia pesantren. Dan tentu ke depan kita tidak boleh putus untuk terus bergandengan tangan menatap masa depan bangsa ini. Sekali lagi, peta Indonesia atau Indonesia akan maju, insya Allah dunia pun juga akan berubah. Dan itu ada di pundak ibu-ibu, para santri, para alumni, para pondok pesantren yang kami muliakan. Yang paling akhir kami ingin berbagi sedikit saja, yaitu tentang pentingnya atau salah satu peran yang sudah dimainkan oleh pondok pesantren dan terus insya Allah kita semua berharap itu tetap dimainkan, yaitu kami ingin mengambil a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajan munira. Yang terakhir itu kami ingin mendapatkan peran lebih besar lagi dari pondok pesantren, sirajan munira, lampu yang menerangi. Seringkali kita itu
mengalami mobilitas vertikal naik. Lampu itu kalau kita punya lampu ketinggiannya 1 meter kita letakkan, maka covering areanya, daerah yang bisa disinari itu lebih sedikit dibanding dengan kalau lampu itu kita naikkan 2 meter. Semakin tinggi lampu itu letaknya, cakupan luasannya semakin luas, tetapi sayangnya intensitas cahayanya yang diterima di bawah itu semakin kecil. Semakin kecil. Jadi kalau kedudukan orang itu semakin lama semakin tinggi tanpa menambah daya wattnya, maka nanti yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah semakin kecil. Teori fisikanya begitu. Teori fisikanya begitu. Oleh karena itu apa? Kita perlu menambah daya. Semakin tinggi letak lampu itu, dayanya harus dinaikkan, ditambah. Supaya apa? Supaya cakupannya bertambah luas, tetapi daya yang diserap atau yang diterima, cahaya yang diterima oleh masyarakat pun juga tidak berkurang. Semakin tinggi, kalau tadi 100 watt, naikkan menjadi 1000 watt, naikkan menjadi 10.000 watt. Lah, pesantren posisinya adalah sebagai sumber daya untuk memperkuat watt tadi itu. Oleh karena itu, Pak Dekarwo, para pemimpin bangsa, para siapapun yang duduk di pemerintahan, jadikan pondok pesantren sebagai sumber untuk memperkuat watt tadi itu, sehingga kalau ada Pak Polisi, ada Pak Tentara yang kebetulan posisinya naik karena punya charger dengan pesantren, maka nanti dayanya akan semakin naik, akan semakin tinggi, dan bisa dirasakan manfaatnya masyarakat semakin tinggi. Karena salah satu filosofi yang ada di pesantren adalah anfa'uhum linnas. Itu salah satu falsafahnya. Dimanapun kita berada, selalu memberikan kemanfaatan yang lebih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berulang tahun yang ke-100. Selamat berkontribusi kepada masyarakat. Ibu-ibu dan bapak, para kiai, para alumni memiliki peran yang luar biasa. Dan mari kita tunjukkan memang kita bisa memberikan peran yang luar biasa itu. Selamat berjuang, selamat mengibarkan bendera Lirboyo, bendera umat untuk bangsa yang kita cintai. Terima kasih. Buku ini adalah buku yang sangat menarik. Oleh karena itu, meskipun tadi yang dibagikan hanya sebagian, tapi insya Allah buku ini tidak dicetak hanya untuk 10, tapi dicetak ratusan dan ribuan. Mudah-mudahan para alumni semuanya mendapatkan buku yang sangat menarik ini. Selamat kepada Lirboyo. Terima kasih dari bangsa untuk Lirboyo, dan selamat berjuang. Mohon maaf kalau ada khilaf. Salam takdim dari Bapak Presiden untuk panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.